Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema tentang mengendalikan hawa nafsu. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Halimah yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah Yusuf. Saya akan bertanya kepada Babeh. Ya, bagaimana cara mengatasi atau menghadapi anak-anak, cucu dan keluarga yang sulit istiqomah dalam ibadah, terutama sholat 5 waktu, mengaji dan ibadah-ibadah yang lain agar kita tidak emosi dan amarah yang sangat meluap. Terima kasih Babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertanyaan keren ini ya Bebe. Silakan Bebe. Keren, ya Allah. Ibu, jawaban saya begini. Misalnya nih ada 2 anak ya. Anak pertama, anak kedua. Udah jam 9 malam dia masih pegang handphone aja ya. Terus ibu bilang, udah berhenti. Sikat gigi, wudhu, membayang witir, tidur. Ayo. Yang anak pertama langsung bangun. Anak kedua masih pegang handphone. Yang mesti diperbaiki yang mana? Jawab. Anak pertama apa anak kedua? Kedua, salah, yang mesti diperbaiki emaknya. Kenapa? Karena emaknya nggak memahami bahwa anak kita itu Bu bisa menerima dan menjalankan modelnya beda-beda. Ada yang dia menjalankan perintah karena dia dengar suara kita. Ada anak kita menjalankan perintah karena dia melihat. Ada anak kita menjalankan perintah karena dia merasakan. Anak ibu bagian yang mana? Kalau ngomongnya tepat, kalau sama anak ini ngomongnya begini, sama yang begini ngomongnya begini, insya Allah dia bisa memahami. Kenapa? Karena ini kuncinya adalah Nabi juga. Nabi yang ngajarin kita. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kalau bicara sama orang aja begitu, apalagi sama anak Bu. Sama orang nih ya, sesuaikan dengan kadar akalnya. Ternyata dalam ilmu psikologi, anak yang pertama begitu dengar langsung jalanin, dia itu anaknya auditori. Dia mencerna, menjalankan apa yang didengar. Kalau anak kedua tipenya visual atau kinestetis. Dia menjalankan perintah, dia memahami kalau dia melihat atau dia dipeluk dulu, dirangsang. Jadi anak kedua bukan disuruh, tapi diajak, yuk sholat bareng ibu, sholat bareng mama, sholat bareng nenek gitu. Karena dia tipenya mesti disentuh baru terasa. Ada juga yang mesti kelihatan, ibu sholat duluan, ibu kamar mandi duluan, ntar dilihat, oh dia ikut mamanya, begitu. Jadi khatibun nas ala qadri ukulihim, sesuaikan dengan kadar akalnya, jangan salahin anak dulu. Tapi salahin diri kita dulu. Begitu yang nafsul mutmainnah, begitu. Nah Babe, kalau kita kembangkan artinya ketika ibu-ibu yang dalam kondisi lemah begitu akhirnya mencapai titik kemarahan. Bukankah marah tidak salah, tetapi harus membagi porsinya. Lantas bagaimanakah kita mengatakan bahwa kemarahan itu diperbolehkan dalam hal seperti apa? Nah, marah biar bagaimanapun dilarang. Rasulullah SAW yang sampaikan ketika seorang sahabat datang, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Beliau bersabda la taghdab, jangan marah. Sahabat itu bingung ya, kok cuma segitu doang. Nanya lagi, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihatin aku. Untuk yang kedua kali Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Bingung lagi, 3 kali, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihatin aku. 3 kali juga Nabi bilang apaan? La taghdab walakal jannah, jangan marah. Jadi marah biar bagaimanapun terlarang. Yang boleh maksudnya Mas Agung mungkin menghukum. Marah nggak boleh, menghukum boleh. Begitu anak kita ketahuan dia berbuat yang kita larang atau dia nggak sholat, kita senyum. Nah kan mama udah bilang kalau salah, kalau nggak sholat besok nggak boleh jajan, makannya di luar, tidurnya di luar. Sambil senyum. Padahal marah juga. Iya, atasan juga nggak usah marah sama bawahan. Kalau bawahannya udah datangnya telat,
pencapaian targetnya nggak capai-capai, salesnya anjlok, marketingnya bobrok. Akhirnya bilang gimana? Nggak usah marah. Hebat, mulai sekarang kamu nggak usah di sini lagi ya. Ini gaji terakhir kamu ya. Gitu, nggak usah marah. Ya tenang aja, nafsul mutmainah gitu. Tapi dalam juga rasanya. Terus pegawainya bilang begitu, terima kasih sama melotot begitu ya, terima kasih. Oh begitu Pak, iya. Masa setahun gak capai target. Nih ya, saya rekomendasikan kamu ke tempat yang lain. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bahri Marzuki yang akan dijawab oleh Ustadz Syahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mengatakan bahwa amarah itu tidak boleh. Bagaimana dengan kita menggantikan emosi kita, nafsu amarah kita terhadap anak kita yang nggak mau sholat? Perlu dipukul nggak? Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustadz Syahdan bisa saling melengkapi dari Bapak Ibu Babin. yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika anak kita nggak mau sholat, usia 10 tahun, bahkan 7 tahun itu boleh dipukul, tapi dipukul di tempat yang tidak berbahaya. Tapi tetap tadi nggak boleh marah. Yang terpenting dari kita orang tua, makanya kata Babe yang salah siapa? Orang tuanya. Kenapa? Kadang tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Teladan yang baik itu lebih manjur daripada anak kita sekolahkan jadi insinyur. Teladan yang baik itu lebih keren, lebih sakti daripada perguruan tinggi. Anak kita suruh jangan main HP, orang tuanya chat-chatan terus. Betul gak? Bagaimana anak bisa dikasih tahu jangan main HP, kitanya doyan banget siang malam main HP. Ada suatu hari seseorang datang ke almarhum Allahu yarham Mbah Kiai Khalil. Ngeluh kepada Mbah Kiai Khalil, Kiai, udah baik. Anak saya doyan banget gula Kiai. Apa-apa makan gula, bahkan gula sering digadoin Kiai. Saya takut khawatir anak saya sakit Kiai. Oh gitu, iya Kiai. Ya sudah kamu pulang lagi 3 hari datang ke sini. Begitu doang Kiai? Iya. Penasaran nih orang tua, 3 hari kemudian datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Kiai yang kemarin, kamu bawa anak kamu? Bawa Kiai. Apa kata Kiai Khalil? Nak, mulai hari ini jangan makan gula ya nak. Iya Kiai, Masya Allah, kayak ada yang meresap masuk ke dalam hati. Begitu doang Kiai? Iya. Kalau begitu doang mulut saya udah sampai berbusa Kiai, setiap hari ngasih tahu. Saya tanya Bapak suka kopi? Suka Kiai. Pakai gula? Pakai Kiai. Bapak suka teh? Paling suka Kiai. Pakai gula? Pakai Kiai. Nah Bapak, kenapa saya suruh pulang Bapak 3 hari dan kemudian bawa anak Bapak setelah itu? Karena selama 3 hari saya berpuasa untuk tidak makan gula. Allahu Akbar. Maka kebaikan yang ingin kita tularkan kepada anak-anak kita, kita dulu yang baik. Pengen anak soleh, kitanya ngelantur kemana-mana. Pengen anak baik, kitanya nggak berusaha memperbaiki diri kita. Nah, berangkat ke masjid nak. Bapak, gampang gua mah. Kata gampang gua mah. Lu aja yang penting mah. Ya Allah. Kira-kira itu bagaimana kita mampu memberikan teladan yang baik, itu kunci daripada kita mendidik anak-anak kita. Nah kembali ke Babe ini Be, kalau kita kembangkan ini Be, berbicara tentang aspek kemarahan yang salah satu aspek dari syahwat tadi. Bahkan di psikologi luar negeri, psikologi barat, ada yang istilahnya anger management. Kalau kita istilahnya tidak mengeluarkan kemarahan, itu akan berpengaruh pada darah tinggi, penyakit-penyakit yang lainnya. Sementara tadi Nabi mengajarkan, menegaskan jangan marah sampai 3 kali. Lantas bagaimana Kak? Bisa menjelaskan ini Be? Sekaligus untuk menjawab Bapak barusan. Pak, ada caranya Pak memukul tanpa marah. Ada caranya. Sebelumnya pakai deal-dealan dulu sama anak.
Nah kalau kamu melanggar, lihat Bapak nggak mau pukul ya, tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan begini. Begitu dia melanggar, Bapak pakai bawang sedikit, colek matanya, set gitu. Saya mata Bapak. Kenapa Pak? Bapak harus pukul kamu sayang. Main sinetron India dulu bentaran. Bapak harus pukul kamu sayang. Bapak gak pengen pukul kamu. Ini anger management. Bapak harus pukul kamu sayang. Bapak gak pengen tapi Bapak harus jalankan, ini sebuah komitmen sayang. Tahan ya sayang. Ceplot, nangis, peluk Pak, peluk. Maafin Bapak ya. Kamu barusan tidak sholat subuh, jadi Bapak harus pukul 2 kali. Itu baru sekali sayang. Tenang Pak, cool. Itu anger management Pak. Itu dikeluarkan, itu dilampiaskan, tapi nggak ada dendam. Kenapa? Anaknya berkata, iya Pak, oke sayang, besok jangan lagi. Sakit juga tangan Papa. Dan kamu juga sakit. Begitulah, mudah-mudahan kamu bisa memperbaiki besok. 2 aja sakitnya begitu, apalagi lohor 4 rakaat Pak, gedebak-gedebu. Apalagi sehari semalam 17 kali. Nah itu yang dimaksud, bagaimana kita mukul tanpa marah. Bagaimana kita bisa menghukum tanpa harus melampiaskan emosi. Dalam kondisi anak-anak yang memang masih belia, lantas bagaimana dengan anak yang sudah dewasa, berkeluarga betul, Babe? Betul, mohon maaf Mas Agung, mohon maaf. Betul Pak, sesuaikan dengan umurnya. Kenapa? Karena pada waktu tertentu kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan timbul dampak yang lebih parah lagi. Almarhumah nenek buyut saya tuh ya, kalau nyuruh sholat itu bukan nyuruh, digelarin sejadahnya, ditaruh tasbihnya, ditaruh Quran kecilnya. Jadi kita kagak enak, ya iya gue belum sholat dulu. Jadi caranya beda-beda. Nah begitu Pak yang bijaksana. Khatibun nas ala qadri ukulihim, sesuaikan dengan kadar akalnya. Begitu. Anak saya Aisyah, dulu masih kecil, demen banget film Barney. Begitu saya pulang, dia belum beranjak dari sholatnya, dia masih nonton Barney. Saya duduk dulu Pak sama Aisyah. Kenapa? Karena dia lagi suka Barney. Saya mesti suka dulu sebelum sholat, sebelum suruh sholat. Saya duduk dulu sama dia. Saya nyanyi dulu Pak. I love you, you love me, we are happy family. Dia ketawa terpingkal-pingkal. Baru ketawa, baru saya bilang, perasaan tadi udah azan. Iya Pak. Sholat dulu yuk begitu. Daripada Bapak marah, ambil handphone, matiin wifi, matiin TV. Besok-besok Bapak pulang anaknya bilang begini, iya Bapak pakai pulang lagi. Nah begitu. Kelar deh. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.